Perempuan ini mau nanyakan Siti Aisyah, kalau ada seorang perempuan haid terus ditengok kemaluannya masih ada darah kuning-kuning, itu suci apa belum? Maknanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was sholihin. Nas'aluka ya Allah barakatihim salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbalah wa dzurriyyatan thayyibah dzurriyyatan sholihah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun kisatil mar'ati inda husriha minal makhid. Babun kisatil mar'ati, bermula ini tuh bab menyisirnya orang perempuan pada rambutnya. Ini masdar mudhof pada fa'ilnya, maf'ulnya dibuang kalau ada maklum. Babun kisatil mar'ati, bermula ini tuh bab menyisirnya orang perempuan pada rambutnya indah husriha, di dalam ketika mandinya mar'a, mandi minal makhidi dari haid, minal makhidi dari haid. Qala, berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Ibrahim hadatsana ibnu Syihab an Urwata dari Urwah Anak Aisyah, pada sesungguhnya Aisyah itu qalat, berkata siapa Aisyah, ahlaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlaltu ikram siapa saya, ahlaltu ikram siapa saya. Di ahlatu ikram kemudian dilanjutkan dengan baca talbiyah, itu ahlaltu. Ahlal tu ikram siapa saya ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hajatil wada, dalam haji wada. Fakuntu, maka ada siapa saya, kata Siti Aisyah, itu miman, sebagian daripada orang tamat ta'ah yang haji tamatuk, tamat ta'ah yang tamatuk, haji tamatuk siapa man, walam yaksub, dan tidak mendatangkan siapa man, walam yasub, dan tidak mendatangkan siapa man, maksudnya tidak menggiring, tidak mendatangkan, tidak menggiring. Al hadiyah, pada hadiyu, maka dikatakan pasar itu artinya sukun, menggiring, mendatangkan, karena pasar itu tempat untuk mendatangkan barang-barang, tersebut pasar. Walam yasub, dan tidak mendatangkan siapa man al hadiyah, pada hadiyu. Waja'amat, maka mengatakan siapa Aisyah, terus beliau mengatakan anha, maksudnya Aisyah itu khadot, khed siapa Aisyah. Walam tadhur, dan tidak suci siapa Aisyah, tidak suci, hatta dakhalat, sehingga masuk Lailatu Arafata, apa malam Arafah, hatta dakhalat, sehingga masuk Lailatu Arafata, apa malam Arafah. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi, bermula ini malam, hadhihi, bermula ini malam, Lailatu Arafata, itu malam Arafah. Wa innama kuntu, sesungguhnya ada siapa saya, tamatuk, tamattu, itu tamatuk siapa saya, bi umrotin, dengan umroh. Tamattu itu tamatuk siapa saya, bi umrotin, dengan umroh. Akhirnya faqala, maka berkata laha, kepada Aisyah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkudi, melepaslah kamu, ungkudi, melepaslah kamu, roksaki, pada rambut kepalamu, maksudnya yang diikat, ikatan rambut kepalamu. Kapan sekarang di kelabang, dikuncit gitu kan. Ungkudi, melepaslah kamu, roksaki, pada rambut kepala kamu, rambut yang diikat, yang dikelabang kalau sekarang. Wamtasiti, dan bersisirlah kamu, satu wastam siti, dan bersisirlah kamu,
Wa amsiki dan menahanlah kamu. Wa ansiki dan menahanlah kamu an umrotika dari meneruskan umrohmu. An umrotika dari menyempurnakan atau meneruskan an umrotiki dari meneruskan umrohmu. An umrotiki dari meneruskan umrohmu. Fa'altu maka melakukan siapa saya. Falama qadaitu maka ketika selesai siapa al-hajja pada haji. Falama qadaitu maka ketika selesai siapa al-hajja pada haji, amara maka perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman Lailatul Hasbai di dalam malam Lailatul Hasbai di dalam malam menginap di Muhassab itu sudah dulu, kalau sekarang ya kan sudah kata Lailatul Hasbati di dalam malam menginap di Muhassab. Lailatul Hasbati dalam malam menginap di Muhassab. Fa'amaro maka umrohkan, maksudnya menemani umroh. Fa'amaro maka menemani umroh. Fa'amaro maka menemani umroh. Siapa Abdurrahman pada saya minat tanimi dari tanim. Maka anak umroti kali menjadi gantinya umroh saya, sebagai ganti umroh saya. Alati umroti kali menjadi gantinya umroh saya. Alati umroti nasaktu yang telah ikram siapa saya. Nasaktu yang telah ikram siapa saya. Bab tisatil mar'ati inda ghusliha minal mahid. Ini bab bersisirnya orang perempuan ketika mandi dari haid. Ini ada mengatakan intisat ini maknanya bukan sisir pakai sisir, tapi menyela-nyelai. Jadi ada yang mengartikan intisat ini bukan pakai sisir itu enggak. Artinya ketika mau mandi itu menyela-nyelai kepalanya dengan pakai tangan. Sebab kalau pakai sisir itu dia kan posisinya haid terus mandi pakai sisir itu, menyisir rambut pakai sisir itu kan banyak yang brodor, itu kan bermasalah, nanti kena dam. Nah dari judul ini itu dikritik oleh Ad-Dawidi, mengkritik gimana Imam Bukhari ini kok bikin judul seperti ini. Imam Bukhari kritik kan. Gimana mengkritiknya? Cobalah ini yang dalam hadis ini itu yang diperintahkan Rasulullah kepada Siti Aisyah itu kan ketika beliau mau ikram itu adalah untuk mandi. Jadi mandinya mandi ikram, bukan mandi mau haid. Karena orang ikram itu walaupun haid disunatkan mandi. Nah, sehingga ada kritik, mestinya hadisnya bukan judulnya bukan gitu. Ini kan Nabi itu memerintah Siti Aisyah, beliau ini mau ikram, kemudian sedang haid disuruh mandi. Dan mandinya bukan mandi karena haid, tapi mandi ikram. Itu kritikannya Ad-Dawudi. Kemudian dibantah oleh Al-Kirmani, sama-sama pensarah. Ad-Dawudi juga mensarah Sahih Bukhari, Al-Kirmani juga mensarah. Enggak, Imam Bukhari itu benar. Kalau orang ini ketika ikram saja disunatkan mandi dan dia nyala-nyalai rambutnya, apalagi waktu haid, ya malah disunatkan. Mau mandi sunat aja disunatkan nyalai, apalagi mandi wajib. Jadi kias aula. Dibela oleh Al-Qir, benar Imam Bukhari itu gak salah. Jadi setiap judul itu Imam Bukhari pasti ngambil dari hadis ini. Cuman ada kalanya langsung sore, ada kalanya pagi. Iya. Bisa dimengerti kan? Kritik ya, biasa lagi mengkritikan. Dalam hadis ini Siti Aisyah cerita, ahlal tu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjil wada' fa kuntu mimman tamatta'a wa lam yasu ala dia. Beliau bercerita ketika haji wada' saya sedang ikram. Waktu itu saya tamattu walam yasuk al-hadiyah. Nah ini perlu dibantu al-hadiyah ini supaya nanti pemahamannya gampang. Haji itu gini. Ini kalau tidak ngerti bahasa haji nanti bulat nanti malu. Jadi haji itu maknanya mahyuda ilal haram minal an'am. Itu definisi umum di kitab fikih. Mahyuda ilal haram minal an'am. Barang yang didatangkan tanah haram berupa hewan-hewan an'am, hewan piaraan. Ini asal unta, sapi plus kerbau dan kambing. Pokoknya yang bisa untuk apa? Kurban. Mayyuhda ilal haram minal an'am. Tapi An-Nawawi lebih luas.
di dalam kitab Majmu'nya. Beliau hadyu itu begini. Mahyuda ilal haram minal khayawan wa ghairihi. Nah, jadi ada wa ghairihi. Artinya yang didatangkan ke tanah haram itu tidak sebatas hewan-hewan kurban, unta, sapi, kerbau atau kam, tapi wa ghairi termasuk makanan. Paham ya hadirin dulu kan? Jadi misalkan gini, kita mau haji, cuman ya ini walaupun secara cerita ada, cuman untuk sekarang tidak mungkin kan. Itu kita dari negara masing-masing kan membawa unta, ada yang membawa kerbau, ada yang membawa apa? Kambing. Ini dalam rangka adalah untuk nanti untuk bayar dam. Nah, kalau hajinya tamattu atau haji qiran untuk bayar dam. Kalau hajinya umroh tidak, bisa untuk udhiyah, bisa untuk kurban. Nah, kemudian sekali lagi, tidak ada cerita saya ikhram bersama Rasul waktu haji wada. Saya termasuk rombongan orang yang haji tamattu dan waktu itu saya enggak membawa hadyu. Tidak membawa hadyu. Tidak membawa hadyu tadi. Kemudian ada cerita Faja'amat anak Hadot, beliau khed sehingga sampai masuk di malam Arafah. Jadi gampangannya beliau ini dari Madinah ke Tanim, dari Madinah ke Dzul Khulaifah. Beliau kan di Madinah, mereka di Madinah. Madinah itu mikotnya Dzul Khulaifah. Kalau sekarang Bir Ali. Itu waktu awal-awal beliau sudah niat umroh, berarti niat haji tamattu, karena tamattu umroh dulu baru haji. Nah, beliau Siti Aisyah tidak mau haji. Tidak mau haji. Kemudian beliau khed sampai di Mekah itu khed sampai malam Arafah. Padahal kemarin diterangkan orang kalau khed itu tidak boleh tawaf. Toh umroh itu pertama kali tawaf baru sa'i. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapain. Nah, sampai malam Arafah terus dia lapor Rasulullah, gimana ini? Saya ini sudah niat haji tamattu. Nah, terus malam Arafah besoknya mau wukuf, saya belum melaksanakan umroh, gimana ini? Akhirnya Nabi bilang gini aja, kata Rasulullah, ungkudi roksakudalah, kamu mandi nanti setelah rambut kamu atau sisir kalau yang, kemudian wa amsikan ketika umroh kamu berhenti dulu, jangan diteruskan. Nah, berarti gimana maknanya ini? Berarti hajinya Siti Aisyah ini haji qiran. Haji qiran. Inilah kalau dalam ini maka babnya ini kan khed. Cuman nyangkutnya haji ini itu soke bukan tuh dibalik itu. Apa? Yang wajib dibalik. Nah, tunggu dulu ditanya. Nah, jadi wa amsiki an umrotiki, tahan umrohmu. Ini maknanya umrohnya dia apa ya? Dipending dulu, enggak terus. Kalau dibatalkan tidak boleh, karena kalau sudah niat, orang itu kalau sudah niat ikram itu nggak bisa dibatalkan. Beda dengan sholat. Kita sholat tidak takbir, tengah-tengah nggak jadi, nggak masalah. Nah, oke. Tapi kalau yang namanya umroh atau haji begitu sudah nawa itu harus selesai, nggak ada. Maka amsikan untuk tahan dulu umrohmu. Nah, kemudian atas saran Rasulullah fa'altu saya melaksanakan. Nah, ini nanti ketika selanjutnya beliau ini nanti hajinya qiran. Langsung dia sudah mandi terus niat lagi nawaitul hajja wa akramtu bihi malillahi ta'ala. Nah, itu namanya kalau dalam usul fikih itu kan ada kan yadkhulul qawi ala dhaif al aksa. Ini nanti kalau belum paham insyaallah nanti setelah kaji nanti diulang lagi. Di dalam kaidah usul fikih itu ada yadkhulul qawi, barang yang kuat itu bisa masuk alat doi pala aksa. Haji itu kan lebih kuat daripada umroh, maksudnya lebih lengkap. Nah, haji boleh masuk umroh, berarti statusnya haji qiran. Kenapa kok boleh? Karena haji itu lebih lengkap daripada umroh. Itu alasannya kan. Kalau umroh dimasukkan haji dalam satu tidak boleh. Karena umroh haji sudah lengkap, ngapain dimasuk umroh? Tapi kalau haji masuk umroh itu memberi faedah, karena dalam haji itu ada apa? Ada sumroh, ada wukuf di Arafah dan sebagainya. Nah, intinya berubahlah haji qiran. Nah, selesai haji qiran ini kemudian Rasul nyuruh Abdurrahman. Ketika itu waktu di malam Hasbah. Jadi di malam Hasbah itu gini, beliau sudah nafar sani, sudah di Arafah, sudah di Mina, Arafah selesai, Muzdalifah terus Mina. Di Mina sampai selesai 11, 10, 11, 12, 13. Nah, malam 14-nya ini Nabi di tanah Hasbah. Makanya orang haji itu ketika selesai di Mina itu dianjurkan nanti malamnya itu di Hasbah dulu. Nah, enggak di Mekah, di Hasbah dulu. Nah,
Jadi Nyuruh Abdurrahman tolong temani Siti Aisyah ini untuk umroh di Tanim sebagai ganti yang kemarin belum umroh. Ini maknanya gini, Siti Aisyah ya Rasulullah. Teman-teman yang lain, sahabat yang lain tuh enak ya Rasulullah. Coba kalau haji tamat tuh dia bisa umroh selesai nanti baru hajinya. Berarti kan ngalamin umroh mengalami haji. Nah, kan 2 kali. Yang haji ifrad juga begitu, haji dulu baru Nah, saya kan sekali salat. Turun kan sekali salat. Sekali berdayung ya haji ya umroh. Kalau begitu saya rugi. Nah, kan akhirnya Siti Aisyah umroh bersama Abdurrahman dari Tanim. Tanim itu mikot yang terdekat dari Mekah. Itu kira-kira singgung kali 5 kiloan. Itu maka banyak orang umroh sudah dari Tanim. Nah, dari sinilah, dari hadis ini itu diambil kesimpulan. Memang ini masih di belakang babnya ini kan. Jadi diambil kesimpulan itu begini. Orang yang habis selesai haji, habis selesai haji itu masih sunat beli umroh. Nah, Siti Aisyah ini kan sudah selesai haji tadi kan umroh, kemudian dia ngambil mikot lagi untuk umroh sunat. Dan inilah oleh tetangga sebelah itu tidak mau. Yo gak ada umroh bolak-balik, gak ada. Kalau umroh pulang dulu ke negaranya, baru nak berangkat lagi. Tidak boleh sekali jalan umroh bolak-balik itu kan. Jadi makanya ada, maaf ini orang-orang yang tetangga sebelah itu banyak dia haji bolak-balik, cuma umroh sekali itu lah, nggak ada 2 kali 3 kali nggak ada. Maka dia kan kadang Tanim nggak tahu, ya. Tanim nggak tahu, Hudaybiyah nggak tahu, Jirona nggak tahu, karena dianya sekali umroh itu saja untuk pergi saja. Jadi dia nggak tahu. Jadi ini yang perlu dipaham haji dulu. Haji tadi kan hewan, katakan unta, sapi plus kerbau atau kambing didatangkan dari negaranya. Katakan kalau zaman Nabi itu dari apa? Dari Madinah. Nah, dari hadis ini disunatkan orang yang mau umroh atau haji itu bawa hadyu. Cuman kan sekarang karena mungkin kita Indonesia mau haji bawa unta naik apa? Nama kerbau, marah orang naik apa kan? Nah, ini ada ceritanya tapi amaliannya sudah bawa alam. Kita bilang nggak ada kan tidak enak kan? Kalau haji dulu Nabi dari Madinah itu dia sudah bawa hadyu. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim bawa hadjunya ini ketika beliau di Mikot, yaitu di Bir Ali, di Dzul Hulaifah. Nah, kemudian ini diambil kesimpulan lagi, yang namanya kalau orang itu kalau sudah niat haji atau umroh nggak boleh dihapus, tidak boleh. Maka solusinya tadi langsung haji kiron, umroh haji dimasukkan dalam umroh. Itu namanya kan yadul qawi alal dhaif wala aksa. Kuat boleh masuk pada yang lemah, tidak sebaliknya. Babun adil mar'ati, bab melepasnya orang perempuan sya'roha pada rambutnya mar'ah. Bener kan? Indah ghusl mahidi, dalam ketika mandi haid. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Ubaid ibnu Ismail qala Ubaid hadatsana Abu Usama an Hisam an Nabi, dari bapaknya Hisam an Aisyah dari Aisyah. Qalat Aisyah kharajna, keluar siapa kita, muafina khali, beberapa orang yang ngepas itu kebetulan. Muafina kali beberapa orang yang kebetulan, kebetulan lihilali dzulhijjah, kepada munculnya bulan Dzulhijjah, Ini berarti isyarah bahwa Nabi itu ketika keluar dari Madinah ke Mekah itu bulan Dzulqa'dah sudah selesai, makanya kita keluar pas awal Dzulhijjah. Kalau An-Nawawi ndak, muafina itu bukan maknanya bersamaan atau ngepasi, tapi maknanya muqarinina. Nah, artinya kalau Imam Nawawi itu muqarinina, artinya mendekati bulan Dzulhijjah. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa akhaba itu senang siapa man ayuhila pada daknya ikram siapa man bi umratin dengan umrah, fal yuhil maka daknya ikram siapa man. Fa ini karena sungguhnya saya itu laula ani. Fa ini karena sungguhnya saya itu laula ani. Andai kata tidak ada sungguhnya saya itu maujud. Fa ini yang sungguhnya saya itu laula ani. Itu andai kata tidak ada sungguhnya saya itu maujud. Ahda itu maka mendatangkan hadyu.
Fa in kana saya itu laulani andai kata tidak sesungguhnya saya itu ada itu ya. Itu ada itu kabarnya ani itu ada itu. Fa in kana sesungguhnya saya itu laulani andai kata tidak sesungguhnya saya itu maujud kabarnya ani itu ada itu mendatangkan hadi siapa saya la ahlaltu maka sungguh ikram siapa saya umrotin dengan umroh. Fa'ahala maka ikram ba'dum siapa sebagainya sahabat bi umrotin dengan umroh. Wa'ahala dan ikram ba'dum siapa sebagainya sahabat bi haji dengan haji. Wa kuntu dan ada siapa saya anaya saya itu liman sebagian daripada orang ahala yang ikram siapa man bi umrotin dengan umroh. Fa'adroka maka menemui ini pada saya yaum arafata apa hari arafah. Wa ana kali bermula saya itu haidun orang yang haid. Fasakautu maka mengadu saya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maka berkata siapa Rasulullah SAW dai meninggalkanlah kamu umrotaki pada umrahmu belum saya teruskan pending dulu. Wangkudi dan melepaskanlah kamu roksaki pada rambut kepala kamu yang kamu ikat itu. Wamtasiti dan bersisirlah kamu. Wa'ahilli dan wa'ahil dan ikramlah kamu haji dengan haji. Fa'altu maka melakukan siapa saya. Jangan kata idakana sehingga apabila ditemui Lailatul Hasbah apa malam di mukhasib tadi di mukhasib arsala maka mengutus siapa Nabi ma'i bersama saya mengutus akhi pada saudara saya Lailatul Hasbah di dalam malam menginap di mukhasab tadi arsala maka mengutus siapa Nabi ma'i bersama saya akhi pada saudara saya Abdurrahman pada Abdurrahman ibn Bakrin. Fakharajtu maka keluar siapa saya ila tanhi ke Tanim. Fa'ahaltu maka ikram siapa saya bi umrati dengan umroh. Maka anak umrati kali menjadi gantinya umroh saya. Olah berkata Hisamun siapa Hisam. Walam yakun dan tidak ada itu fisai'in di dalam sesuatu mindalika daripada idkhulul haji alal umroh. Walam yakun dan tidak ada itu bisa dalam sesuatu mindalika daripada itu idkhulul haji alal umroh apa yang enggak ada hadiyun apa hadiyu wala somun dan tidak puasa wala sodaqotun dan tidak sodaqoh. Olah berkata Hisam siapa Hisam walam yakun dan tidak ada itu bisa dalam sesuatu mindalika dari idkhulul haji alal umroh berarti haji Qiron dari katusnya dua mindari kalau kaji umroh ada yang katakan wafi alat mindarika daripada itu ai umrotus saniyah ini debat panjang mindarika daripada itu al umrotus saniyah umroh yang kedua apa yang enggak ada hadiyun apa hadiyu wala sumun dan tidak puasa wala sodaqotun dan tidak sodaqoh. Ini setiap cerita lagi ini lanjutnya tadi ini mudah-mudahan kalau tadi masih belum paham dan ini paham yang haji itu termasuk ilmu yang ruwet ini. Jadi gini loh, ilmu itu kadang gini ya, ruwet ilmunya daripada pelaksanaannya. Sebab gini, yang namanya ilmu itu oleh ulama kan dikaji semuanya, kemungkinan itu dibaca semua. Jadi kemungkinan kan dimunculkan semua, dibikin andai kata. Nah, supaya kalau ada sesuatu terjadi itu sudah ada rujukannya. Itu maka kadang-kadang kayak sholat itu kan, bahkan panjang itu kan, padahal kita lakukan ya bisa saja. Tapi kan banyak itu ilmunya, kayak itu. Kenapa ilmu kayak gitu? Jadi saya cerita koros nama saya kami keluar dengan para sahabat muafina. Kebetulan waktu itu pas munculnya Buladil Hijjah, berarti beliau keluar dari Madinah itu pas Dzulqa'dah selesai. Maka kalimatnya muafina lilali lil Hijjah. Kalau An-Nawawi tidak, masa muafina ini bukan kok pas Buladil Hijjah. Karena waktu itu kata Imam Nawawi itu keluarnya itu kira-kira Dzulhijjah itu masih kurang 5 hari. Masih kurang 5 hari. Makanya muafina An-Nawawi ini artinya mendekati bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man akhaba ila akhir." Ini memberi kesimpulan dan pengertian bagi ketua rombongan haji itu harus memberikan pengumuman. Nah, hal-hal yang ada kaitannya dengan haji dan umroh. Itu maknanya gitu. Maka ada ini umumkan, ayo siapa yang mau haji umroh, yang mau haji yang mau ikram umroh, monggo. Nah, cuman saya tidak ikram umroh karena saya bawa hadiyu. Nah, yang mau haji
Kaman tamatuk monggo, yang mau haji qiron monggo, yang mau haji ifrad monggo. Ini berarti yang namanya kepala rombongan itu harus benar-benar mengawasi dan memberi komando kepada jamaahnya. Nah, tapi umumnya orang haji Indonesia ini kan haji tamattu. Nah, haji qiron ifrad jarang, semuanya tamattu itulah. Sehingga dia wajib bayar dam. Nah, walaupun ada tamattu dengan Bapak-bapak, ini kita sudah sampai mikot. Mari kita mandi Pak, yang belum mandi. Niatnya mandi ikram, dijelaskan kan, itu sunat. Nah, nanti selesai itu nanti bisa dua, bisa ketika dia itu sudah selesai sholat ikram, kemudian dia niat masing-masing monggo. Tapi yang bagus itu ketika sudah naik bis, itu dikomando bareng. Nah, itu maknanya hadis ini memberikan Bapak rombongan ketua rombongan haji harus benar-benar waspada. Harus benar waspada, berhubungan. Nah, kemudian Nabi bilang, siapa yang senang umroh dengan ikram dengan umroh, falilah maka ikramlah. Tapi kalau saya tidak, fa inni laula anni ada itu, karena saya ini membawa hadyu. Nanti kan beliau membawa hewan yang dari Madinah, bahkan katakan dari mikotnya, beliau ini dari mikotnya yaitu dari Dil Hulaifah, beliau sudah membawa hadyu. Kalau saya karena membawa hadyu, nah, maka saya tidak ikut umroh seperti sampean. Nah, ini gini. Ini yang debatnya itu. Dalam mazhab Syafi'i itu begini. Dalam mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki. Orang umroh, katakan orang haji tamattu, gimana itu? Orang haji tamattu itu walau dia enggak bawa haji, katakan enggak siap belum siap hewan, itu misalkan sudah tawaf, sa'i, cukuran selesai, berarti sudah selesai. Masalah potong damnya, potong orang haji tamattu kan bayar dam. Motong jamnya ini memang yang bagus adalah nanti yang nahr. Itu yang bagusnya, yang abdolnya umpama tidak yang nahr juga tidak apa-apa, sah-sah saja kata Imam Syafi'i. Imam juga begitu. Nah, yang Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal itu gini, ini masalahnya. Orang yang haji tamattu, dia sudah siap hadyu, itu dia katakan sudah tawaf, terus sa'i. Itu jangan cukuran dulu. Nunggu dulu nanti kapan cukurannya? Nanti setelah saya potong hadyunya, potong jamnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, Nabi ini yang dibuat dasar oleh Imam Hanafi, bahwa orang yang bawa hadyu itu sudah tawaf, kan dia kan tamattu kan, dia ada tawaf, sa'i, jangan tahalul dulu, jangan cukuran dulu. Tunggu dulu, berarti masih ada ikram. Nah, nanti kalau tanggal 8 mau berangkat haji, niat ikram haji. Terus pergi, gampangannya kalau sekarang ini pergi ke Arafah, ke Musdalifah, nanti di Mina selesai Jumratul Aqobah tanggal 10 itu kan. Nah, selesai Jumratul Aqobah terus potong. Jadi potong jamnya terus baru cukuran. Nah, itu maknanya gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Syafi'i, kamu bawa hadyu, enggak bawa hadyu, bagi haji tamattu, selesai tawaf, sa'i beri cukuran, sudah tahalul awal selesai, urusan umroh selesai, tinggal nanti urusan haji. Masalah motong damnya boleh, nanti yaumun nahr itu yang abdol. Wajibnya motong nahr, wajibnya motong dam itu adalah ketika sudah niat ikram. Cuman boleh sebelum niat ikram dipotong. Kayak gini gambarannya. Wajibnya orang zakat fitrah itu kan ketika akhir Ramadan, ya kan? Sudah masuk tenggelam matahari. Cuma kita tengah-tengah Ramadan enggak apa-apa kan? Nah, kayak itu gambarannya. Itu bisa dipaham ini kan? Kayak itu. Kan ada hadyu, ada dam. Iya. Nah, ini kalau damnya ini kan kapan? Nah, sekarang kita dulu. Bahasa hadyu. Nah, kan ini kapan itu bahasa hadyu itu bisa bimana wajib berarti dam. Nah, hadyu itu bisa bimana dam untuk haji tamattu dan haji qiron. Bisa kalau yang haji ifrad kan enggak bayar dam. Bisa haji ini nanti bimana udhiyah, dia korban di Idul Adha. Maka haji itu ada yang wajib bagi yang bayar dam untuk haji tamattu dan haji qiron. Nah, untuk yang haji ifrad dia kan enggak bayar apa? Dam. Berarti nanti bisa digunakan adalah untuk udhiyah. Oh, ya kan. Itu ada reng-rengnya itu. Kan? Nah, bisa dipahami kan untuk udhiyah. Nah, dulu motongnya di Mina supaya dibagi-bagi orang fakir miskin di sana. Nah, kalau yang tadi ini banyak saya bingung yang Siti Aisyah ini. Berarti tak statusnya Siti Aisyah tadi kan dicek kan?
Nah, beliau tadi kan pertama dari Madinah itu kan sudah niat umroh. Dari Madinah dari umroh. Tuh sampai di Mekah mennya sampai malam Arafah. Berarti belum sempat. Belum sempat. Saya belum sempat. Nah, belum sempat. Nah, makanya khawatir nanti ketinggalan yaumi Arafah, maka Nabi sudahlah kamu berhentikan umroh kau jadi pendek. Maka dia langsung mandi niatnya ikram haji. Dan setelah haji dimasukkan umroh. Makanya istri Aisyah haji qiron. Dong Mas Awan? Nah, ini saya katakan dari sekian hadis inilah yang saya iya, Pak. Nah, paham berarti kan? Istri Aisyah ada haji qiron, Pak ya? Ya haji qiron. Haji qiron berarti dia naik ke Tan'im Nabi, baik ke Tan'im. Enggak, dia kan sekaligus. Nanti kan sudah beliau tadi kan langsung ke Arafah untuk apa? Untuk di Arafah, untuk Muzdalifah. Nanti yaum menakar Jumratul Aqabah. Sudah Jumratul Aqabah dia kan harus bayar jam. Nah di sana Nabi yang bayar jamnya. Jamnya akhir qiron. Sudah terus guntingan. Nah, untuk rambut takalul awal. Tawafnya enggak? Nah, tawafnya nanti setelah ini baru nanti tawaf ifadah. Nah pas tawaf ifadah ini beliau sudah suci. Nah, pas tawaf Ya sudah suci. Nah sudah suci. Setelah tawaf ifadah balik lagi ke Mina, ya jumroh tanggal 11. Kan sebelum kan sudah kan 11, 12, 13. Terus sorenya beliau keluar dari Mina menuju ke Muhasab tadi itu. Malamnya kan terus Nabi perintah kepada Abdurrahman, tolong temani Siti Aisyah. Itu kan Siti Aisyah gini, ya Rasulullah, coba kawan-kawan kami yang haji tamattu enak dia, karena sudah umroh selesai, kemudian dia bisa lagi haji. Yang haji ifrad juga begitu, haji terus umroh. Nah kami sekali digabung rugi kami. Maka sedikit, maka dia usulkan untuk umroh. Berarti statusnya umroh sunat, nggak ada hubungan dengan haji. Paham maksudnya kan? Statusnya udah suci waktu dia tawaf. Iya, sudah suci. Malah saya tertarik kalau seumpamanya Siti Aisyah belum suci, dia tawaf berarti orang. Enggak boleh. Misalnya tawaf harus suci. Nah, tapi sudah suci. Udah suci pun. Nah, bisa ada jam berkenalan? Panjang nanti di bapak udah suci pula ya tuh. Jadi kan tinggalan Jadi kalau kita ini misalkan mau haji ya mau umroh sunat enggak masalah. Nah, ini kan Siti Aisyah sudah selesai haji. Nah, inilah ada orang yang mengatakan enggak boleh orang terus kan kita berangkat haji. Belum selesai haji ke umroh enggak boleh karena berdasarkan hadis ini. Nah, dalam hadis ini umroh itu kapan saja walaupun hajinya belum pelaksanaan. Kan gini, orang misalkan gini. Kita haji tamattu. Ini mau diperhatikan. Tamattu itu kan apalagi gelombang awal. Berarti kan tawaf, sa'i juga selesai. Nah waktu dia nanti sampai tanggal 8 itu kan masih panjang. Tanggal 8 kalau berangkat ke Arafah kan masih panjang. Kan nganggur aja. Ini digunakan untuk orang tawaf umroh berkali-kali. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i kita umroh itu kapan saja boleh. Ada katakan enggak boleh. Umroh sebelum dia hajinya selesai. Cuman umumnya orang kita ini banyak umroh kali itu banyak. Kali-kali juga banyak. Nah, makanya kata Hisam, walam yakun fi syai'in min dzalika hadyu. Memasukkan haji ke umroh ketika haji qiron itu kata Hisam itu enggak bayar hadyu, enggak ada puasa, enggak ada sedekah. Ini kalau Imam Nawawi tentang gimana Hisam muskil haji qiron itu sama dengan haji tamattu, dia wajib bayar. Dia kok kalimatnya enggak ada hadyun malah saumun gimana ini? Nah, kemudian qadiyat itu begini. Nah, yang dimaksud Qaul Hisam itu begini. Nah, hajinya Siti Aisyah itu bukan haji qiron, tapi haji ifrad. Haji ifrad, bukan haji qiron. Cuman dibantah kamu gimana, sen. Nah, kan kok ngatakan haji ifrad itu Siti Aisyah ngatakan wa kuntu ana mimman ahla bi umrah. Itu kan jelas itu. Bahwa dia itu haji qiron. Nah, itu didebatkan. Kemudian ada yang nengai-nengai, enggak. Yang dimaksud, nah ini yang dimaksud dari itu rujuknya bukan itu kalau haji alal umroh bukan. Tapi yang dimaksud dari itu rujuknya alal umroh tsaniyah. Nah, umroh yang kedua itu sudah enggak bayar haji, enggak ada puasa karena enggak ada kaitan dengan haji.
Maka dari rujuknya ada dua kan, dalika itu bisa rujuk itu kalau haji alal umroh, bisa dalika rujuk alal umroh asaniyah. Maka tengok sama yang punya makna mana di petuk itu pasti umroh makna tujuh. Karena umroh itu nggak ada kaitannya dengan dam. Nah, yang ada kaitan dengan itu yang masalah haji. Maka dari rujuknya itu kalau haji alal umroh atau alal umroh asaniyah. Umroh yang kedua tadi loh. Umroh yang di luar haji. Makanya rata-rata orang maknai nggak mau pusing-pusing. Ala dani mereka umroh saja loh, kalau itu haji umroh cari masalah nanti. Cari masalah. Maka kiai itu bisa juga cari gampang-gampang pusing-pusing. Mendalika umroh sania, nggak ada terangkan pendapat Imam Nawawi dengan kondikus nggak ada. Itu masalahnya. Makanya orang terangkan haji ini maaf kalau belum pernah haji sudah nggak mau percayalah. Harus kaji sih. Makanya kiai nggak kaji sih, bab kaji ini mesti repot lah. Nerangkan mesti repot. Bab qouli ta'ala mukhallaqatin wa ghairu bab menerangkan firman ta'ala mukhallaqatin diciptakan wa ghairu mukhallaqatin dan tidak diciptakan. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Hamad an Ubaidillah bin Abi Bakrin an Anas bin Malik radhiyallahu wasallam. Qala berkata siapa Nabi innallaha sesungguhnya Allah wakalah itu mewakilkan siapa Allah menyerahkan siapa Allah birahimi dengan rahim malakan pada malaikat. Yaqulu yang berkata siapa malaikat ya Rabbi wahai Tuhan saya nutfatun bermula ini itu tetes air mani. Ya Rabbi wa Tuhan saya nutfatun bermula ini itu nutfatun setetes air aihadi nutfatun. Ya Rabbi setelah itu 40 hari lagi ya Rabbi Tuhan saya alaqotun bermula ini itu alaqotun segumpal darah. Ya Rabbi Tuhan saya mudghotun bermula ini mudghotun segumpal daging aihadihi. Fa idza arada maka apabila menghendaki siapa Allah ayak dia pada hendaknya memutuskan siapa Allah hendak memutuskan khalqahu pada menciptakan ma fi rahim ai ma fi rahim khalqahu pada menciptakan apa yang di rahim tadi fa idza arada maka apabila menghendaki siapa Allah ayak dia pada hendaknya mengkodok siapa Allah khalqahu pada menciptakan ma fi rahim qala maka berkata siapa malakan adzakarun. Jadi bisa adzakarun adakah itu laki-laki bermula ma fi rahim. Adzakarun adakah itu laki-laki aiwan buang tadanya. Adzakarun adakah itu laki-laki bermula ma fi rahim am unsa atau perempuan. Syaqiyun orang yang celaka am sa'idun atau orang yang bahagia. Fama maka itu apa arzku bermula rezekinya wal ajalu dan ajalnya. Akhirnya fayutabu maka ditulis apa ail madhkur minal arba'ah yaitu unsa am dakar unsa sakyun am saidun kan dua terus rezeki dan ajalnya itu 4. Fayutabu maka ditulis apa ail madhkur minal arba'ah yaitu dakar atau laki-laki atau perempuan celaka atau bahagia terus rezeki dan ajalnya itu 4 itu kan ditulis fi batnihi di dalam perutnya insan atau akad fi batnihi dalam perutnya saksun. Ada yang menunjukkan saksun ada yang insan fibatnya yang akad fibatnya dalam perutnya saksun atau insan. Bab qouli ta'ala Imam Bukhari ini bab menerangkan firman ta'ala mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqat. Sekarang pertanyaannya begini. Nah, apa sih hubungannya kita masalah khair? Kan gitu kan? Tapi Imam Bukhari kok berjudul ya Allah ini diciptakan apa enggak? Gampangannya kan apa yang di rahim ini atau tidak? Apa hubungannya dengan khair? Jadi begini maksud Imam Bukhari itu kan kalau memang apa yang di dalam rahim katakan mani itu mau diciptakan, nanti mau dijadikan anak, maka tidak khair. Nah, kalau tidak jadi anak maka khair. Di sini Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa Imam Bukhari dan orang-orang seperti beliau bahwa orang khair itu tidak men. Nah, itu maknanya kan. Jadi orang men itu menurut versi Imam Bukhari dan yang setempat beliau itu adalah tidak men. Memang rata-rata kalau orang itu tandanya hamil itu kan tidak men. Cuman dalam madhab Syafi'i qaul al-asoh itu men. Perempuan walaupun hamil itu men. Qaul yang masyhur, qaul yang kuat dalam madhab Syafi'i.
Cuma madzhabnya Imam Bukhari, ini pendapat Imam Bukhari, ini adalah mengatakan bahwa orang itu kalau dia hamil maka tidak men. Alasannya karena darah mennya itu menjadi makanan anak yang dikandung. Menjadi makanan anak yang dikandung. Kalau memang dia enggak hamil, ya berarti men. Makanya kita punya istri enggak men. Wah, gawat ini. Wah, gawat senang ini Pak Rojab. Gawatnya gawat, wah ini berarti mau gagal saya ini kan. Mau lagi kan karena enggak men. Kan gitu kan. Tandanya kan gitu ya Pak Rojab. Untuk menandai istri kita ini hamil kan gitu kan. Ini karena ini artinya kalau masih masa subur, bukan monopause kan, masih masuk subur. Itu tujuannya bikin judul itu maksudnya Imam Bukhari kan. Begini jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW terkadang bersabda, Innallaha ila akhir. Ini hadis ini memberikan pengertian, inilah keadaan, inilah proses atau keadaan manusia dalam 3 alam. Satu alam rohim, yaitu berupa nutfah, berupa 40 hari lagi berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Kan berarti berapa? 4 kali 3, 12, berarti 4 bulan. Setelah 4 bulan, nah, kalau Allah ingin menghendaki menciptakan apa yang di rahim, itu malaikat bertanya, adzakarun au unsa. Ini berarti alam dunia. Adzakarun au unsa, sakyun au saidun. Yang kedua adalah, ya Allah, ini laki-laki atau perempuan. Nah, ini berarti laki-laki atau perempuan itu adalah ketika di dunia. Kan nampaknya kan ini perempuan, ini laki-laki. Jadi kalau utfa alaqah itu masih di alam roh rahim. Nah, yang membuktikan nanti laki-laki perempuan ini membuktikan di alam dunia. Termasuk rezeki itu di alam dunia, ajal itu alam, nah sakin itu alam akhirat. Maka dalam hadis ini ada 3 proses manusia ini kan. Satu, ketika di alam rahim masih berupa nutfah, alaqah, mudghah. Ketika di dunia ada bentuk laki-laki atau perempuan, urusan rezekinya sekian, urusan ajalnya sekian, urusan sakyun, saidun itu di akhirat. Jadi ada 3 alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Nah, yang sakyun, saidun yang alam gaib. Sekarang kalau laki-laki perempuan bisa stop dengan alat sekarang canggih bisa tengok, wah ini laki-laki, ini padahal anaknya kan gitu kan, ini perempuan. Tapi kalau sakyun, saidun itu karena al umur bi ikhwati miha. Segala perkara itu kan tergantung di akhir ayat kita nggak tahu apa sakin au said. Kemudian masalah rizki. Jadi rizki itu ada yang apa sih rizki itu? Jadi situ rizki itu bagaimana? Sehingga kata Pak Taklan, rizki itu yang bisa diwaris itu yang mana? Rizki itu maknanya kullu syai'in yukalu wa yustamalu. Jadi definisi rizki itu segala sesuatu yang bisa dikonsumsi dan bisa dipakai, itu rizki. Kullu syai'in yukalu ayusta malu. Jadi segala sesuatu yang bisa dikonsumsi kayak makanan, minuman, kopi, teh, nah, kan bisa dimakan, diminum, bisa dirasakan, akan bisa dinikmati. Nah, itu namanya yuk kalu. Ayusta malu atau bisa dipakai kayak mobil, kayak baju kan, nah, bisa digunakan. Bisa termasuk ilmu itu namanya bisa digunakan, misalkan ngajar dan lain sebagainya. Misalkan ceramah, khutbah, pidato, itu rezeki. Rizki itu kullu syai'in yukalu al musta'malu. Apa saja yang bisa kita konsumsi, dimakan, diminum atau bisa dipakai namanya rizki. Dan ini menyangkut baik halal maupun haram, itu rizki. Nah, rizki itu, rizki kamu hasil mencuri, kan gitu, hasil mencuri berarti apa rizki haram. Hasil bohongi orang, itu rizki haram. Hasil dagang yang elok berarti rizki halal. Nah, rizki itu namanya kan. Mana? Nah, cuman orang Mu'tazilah nggak mau yang namanya haram bukan rezeki lah, waktu orang lain bukan rezeki, ngawur gitu orang Mu'tazilah. Cuman Ahlussunnah enggak, rezeki itu baik ada halal ada haram, itu rezeki juga. Nah, berarti ada orang mati meninggalkan harta-harta, terus diwaris entah halal entah haram, ya warisan itu, cuman warisan yang haram. Kalau barang haram, kalau halal berarti warisan yang halal, itu aja. Rezeki itu umum. Sesuatu yang bisa dikonsumsi atau dipakai, baik itu halal maupun haram. Bab kaifa tuhilu al-haid bil haji wal umrah. Ya memang babnya itu haid, karena haid itu ada kait dengan haji. Bab kaifa kali bagaimana
tuhillu ikhram al-qaidu, siapa orang yang haid ikhram bil haji dengan haji wal umrati dan umroh. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Yahya ibnu Bukair qala Yahya hadatsana Ales an Uqail an Ibnu Syihab an Urwata an Aisyah qala Aisyah korosna keluar siapa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada, dalam haji wada. Faminna, maka itu sebagian daripada kita man bermula orang ahala yang ikhram siapa man di umrotin dengan umroh. Wa minna, sebagian daripada kita man bermula orang ahala yang ikhram siapa man di haji dengan haji. Faqadimna, maka datang siapa kita maka pada Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bermula barang siapa akhrama itu ikhram siapa man di umrotin di umroh walam yudi khali. Walam yudi khali, tidak mendatangkan hadiyu siapa man gak nggawa hadiyu gak siap fal yukhril, maka ndaknya ikhram siapa man. Waman bermula barang siapa akhrama itu ikhram siapa man bi umrotin dengan umroh wa ada, dan mendatangkan hadiyu siapa man fala yukhilla, maka jangan takhal fala yukhilla kata yukhilla binakri hadihi fala yukhilla, maka jangan takhalul siapa man melepaskan ikhram siapa man kata yukhilla, sehingga takhalul siapa man takhalulnya binakri hadihi dengan memotong hadiyunya man. Waman bermula barang siapa ahala itu ikhram siapa man bi haji dengan haji fal yutimma, maka hendaknya menyempurnakan siapa man hajjau pada hajinya man. Qalat berkata siapa Aisyah fakhitu, maka haid siapa saya. Falam azal, maka tidak henti siapa saya kaidon itu orang yang haid. Katakan sehingga ditemui yaum Arafah, hari Arafah. Walam uhil, dan tidak ikhram siapa saya ila bi umrotin dengan umroh. Fa amara, maka perintahni pada saya an Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah an angkudo. Ini termasuk tarkib secara umum itu, kalau menurut aku ya kan, menurut maknanya enggak dosa. Menurut aku itu banyak orang yang salah. Fa amara, maka perintah pada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah an angkudo bi an angkudo. Jadi baknya itu dibuang. Angkudo dengannya saya roksi darah di kepala saya wa amtasito bersisir siapa saya. Jadi gini maknanya, ini aku bedarkan. Amaro itu fiil yang mutaaddi maf'ul satu. Nah itu maknanya kan. Nah makanya an angkudo ini bukan maf'ulnya amaro, tapi ada huruf ba, huruf jer yang dibuang. Ini kalau dalam alfabet kan ada nadom nakan wa fi ana wa ay yatoridu ma'an lafsin ka ajib tu ay yatu. Nah. Jadi itu berlaku sama itu nakan wa fi ana wa ay yatoridu. Nah, jadi mutorid huruf jar yang mengejarkan ana dan ada dibuang. Contoh ka ajib tu ay yatu, ajib tu ay yatu. Nah, ya kan? Ini mata-mata menghafal alfiah kan banyak. Kalau enggak hafal alfiah enggak berani ngaji jangan parutan enggak berani. Pokoknya enggak berani. Jadi amar itu maf'ulnya satu, makanya an aku tuh ai bi an itu pakai ba itu yang dibuang. Nah, jadi Nabi perintah saya an angkudo ai bi an kudo roksi pada kepala saya wa amtasito, dan bersisir siapa saya, menyisir rambut siapa saya, menyisir siapa saya, wa uhla, dan ikhram siapa saya bi haji dengan haji, wa atruka, dan meninggalkan siapa saya al umrata pada umroh. Fa fa'altu, maka melakukan siapa saya, melakukan dari kepada itu an angkudo ila akhir kata kodo itu sehingga selesai siapa saya haji pada haji saya. Faba'atha, maka mengutus siapa Nabi ma'i bersama saya Abdurrahman pada Abdurrahman ibn Abi Bakrin As-Siddiq wa amaro, dan perintah siapa Nabi ini pada saya an'ak tamiro. Nah ini kan ayat an'ak tamiro, dengan hendaknya umroh siapa saya, maka anak umrohti kan dari umroh saya yang dimasukkan dalam haji itu minat umroh minat tan'in dari tan'in. Jadi siasat cerita, saya keluar bersama Rasulullah SAW di Haji Wada. Haji Wada. Jadi ketika Rasulullah ini dari Madinah, kemudian sampai terus sampai di Dil Hudzaifah. Ya memang Madinah itu mikotnya di Dil Hudzaifah. Kalau sekarang Bir Ali itu sekitar, kalau salah sekitar 12 kilo. 11 sampai 12 kilo.
Jadi dari Madinah itu Bir Ali atau di Hulaifah itu sekitar 12 kilo. Disitulah orang itu ngambil mikot. Maka Nabi mengumumkan, maka cerita sebagian kami ada yang umroh, berarti maksudnya niat haji tamatu. Ada yang ahla bi hajin. Berarti ini haji ifrad. Ahla bi hajin ini bisa haji ifrad ini. Nah, ada yang haji kiron, macam-macam ini kan. Kemudian Nabi sesampainya di Mekah, Nabi berubah. Nabi berkata, "Man akhrama bi umratin." Ini kalau ini yang harus tahu urutannya itu kan. Jadi tadi sampai di Mikot itu kan orang sudah ikram semua. Sampai di Mekah itu Nabi ngumumkan lagi, diumumkan siapa yang mau ikram dengan umroh dan dia tidak membawa hadiyu maka takhalul. Kenapa Nabi mengumumkan seperti ini? Karena begini. Jadi orang-orang jahiliyah zaman itu, ini ceritanya orang zaman itu menganggap orang umroh di bulan haji itu perbuatan yang durhaka. Maka bahkan mereka mengatakan abjaru fujurin, perbuatan yang sangat durhaka. Wong musim bulan haji kok umroh. Itu asal usulnya kan, asal usulnya. Maka setelah di Mekah Nabi dengar suara seperti Nabi stop. Jangan teruskan dulu. Pokoknya siapa yang sudah tadi niat umroh, kebetulan dia tidak membahat hadiyu, kan? Fal yukhril takhalula. Nanti dia umroh, tawaf, sa'i, terus syukuran. Berarti selesai. Maksud kan selesai. Berarti nanti dia haji tamatu. Nah ini wa man akrama bi umratin wa ada fala yukhilu. Siapa yang umroh terus dia membahat hadiyu. Ini yang dibuat pendapat madzhab Hanafi tadi. Orang yang umroh dia siap hadiyu. Itu kata Imam Hanafi, dia sudah tawaf terus sa'i, jangan takhalul dulu. Nah, sampai kapan? Fala yukhillah kata yukhillah binak hadi, sehingga dia potong hadinya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Maka di Mina itu setelah Jumratul Aqabah, kemudian motong hadi damnya haji kiron, kemudian baru syukuran. Nah, selesai itu nanti ke Mekah, tawaf ifadah sa'i. Enggak usah syukuran lagi karena syukurannya sudah di Mina. Selesai itu terus balik ke Mina untuk tanggal 11, 12, 13 itu syumroh. Paham bertanya kan? Nah, waman ala bi hajin yang sudah dia haji ifrad lanjutkan faitimah hajjau. Nah, faitimah hajjau. Dari sini ditarik kesimpulan haji itu ada 3 macam. Nah, itu hasilnya kan ada haji itu tamatu, ada haji qiron, ada haji ifrad. Nah, ini munculnya di sini. Sebenarnya dari awal-awal itu mereka itu sudah punya punya niat masing-masing, tapi karena dianggap orang musim haji kok umroh, ini Nabi berubah. Nah, ini sinilah segala sesuatu kejadian itu ada manfaatnya, sehingga timbul ada umroh, ada haji 3 macam. Karena untuk menepis dugaan orang jahiliyah bahwa orang umroh musim haji itu adalah abjaru ujuri, jangan perlu durhaka. Nah, waktu Nabi umumkan seperti itu, saya sudah di Mekah, terus saya khed sampai yaum Arafah. Padahal saya tidak ihram kecuali umroh. Maka Siti Aisyah itu asalnya mau haji tamattu umroh kan. Kemudian Nabi perintah, udahlah, kamu kan belum suci. Nah, udah hentikan dulu pending umrohmu. Udah kamu mandi-mandilah, nanti mandi ihram. Disinilah Siti Aisyah langsung namanya haji kiron. Nah, selesai Siti Aisyah haji, hatta qadha itu haji, terus Rasulullah mengutus Abdurrahman temani Siti Aisyah ngambil umroh dari Tan'im. Berarti statusnya umrohnya sunnah. Terus dari sini jalan kesimpulan, orang tuh kalau mau pergi itu harus ada mahramnya, yaitu Siti Aisyah ini dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini dalilnya orang haji perempuan kalau mau pergi harus ada mahramnya. Ya, ini kata sini ya tiga. Gimana bisa ada gambaran non? Kalau belum haji, sudah ada gambaran. Ini dimasukkan ke haji itu jangan-jangan bisa tuh perkataan Hisam tadi. Makanya tadi kata Qadhi tadi kan haji ifrad, cuman dibantah itu Siti Aisyah kan ngatakan walam uhilla la bi umratin. Nah,
Sehingga dibantah. Bab Iqbal Makhiti, bab menerangkan datanya khed wa idbarihi dan berlalunya khed. Berarti perginya khed. Khednya datang terus pergi. Kunna nisaun, kunna ada anisaun siapa buat perempuan. Ini lugat akalun barawis ini. Wah, ini. Ya kan kunna itu kan sama. Nah, misalkan seperti qomu rijalun, itu kan qoma rijalun. Jadi kunna nisaun. Kunna ada nisaun siapa beberapa orang perempuan. Yab'athna itu mengutus siapa nisa ila Aisyata kepada Siti Aisyah, mengutus biduroji dengan membawa kotak kecil. Kalau sekarang ini ya tempat-tempat apa ya? Oh ya tempat-tempat perempuan untuk alat-alat kecantikan itu, bedak, lipstick. Nah, kalau dulu kan bahasanya masih tradisional kan, kotak kecil kan. Via itu di dalam durja, via di dalam duroja al-kurusuku bermula kapas. Isinya kapas-kapas itu. Fihi itu di dalam kurusub as-sufratu bermula darah kuning. Darah kuning. Fatakulu maka berkata siapa Aisyah, latak jalan, latak jalna. Jangan tergesa-gesa siapa nisa. Latak jalna, jangan tergesa-gesa siapa nisa pada bersuci. Latak jalna, jangan tergesa-gesa siapa nisa pada bersuci. Hatta taroina, sehingga melihat siapa nisa al-qosota pada kapas yang dimasukkan di dalam farji. Kan sotek kan? Al-qosota pada kapas yang dimasukkan atau yang dibuat supel. Al-qosota pada kapas yang dibuat supel. Melihat al-qosota al-baydoah, dilihat al-baydoah yang putih. Turi itu menghendaki siapa Aisyah bidzalika dengan itu al-qosso. Baydo itu atura pada suci minal khaid dari khaid. Wa balagho dan sampai bina Zaidin pada punya Ibnu Sabit apa ananisan sunya beberapa perempuan. Yatuna itu menyuruh mengambil siapa nisa bil masobihi dengan beberapa lampu min jaufila ini di tengah malam min manafi. Yang durna melihat siapa nisa, melihat siapa nisa ila tuhri kepada sucinya, dia melihat kesuciannya itunya kan. Faqalat maka berkata siapa binta Zaidin, makana tidak sayuja anisa siapa beberapa perempuan yasnakna itu melakukan siapa nisa hadza pada ini yang durna ila tuhri. Hadza pada ini yang duna ila tuhri min saufila ini. Hadza pada ini yang duna ila tuhri wa abad dan mencaci siapa binta Zaidin, mencaci alaina atas nisa. Jadi ini bab menerangkan masalah iqbalu khaid datang dan selesainya khaid. Dulu ada beberapa perempuan ini utus temannya ke rumah Siti Aisyah dengan bawa kota. Di dalam kota itu ada isi kapas-kapas yang masih ada berdarah kuning. Artinya begini, perempuan ini mau nanyakan Siti Aisyah, kalau ada seorang perempuan haid terus ditengok kemaluannya masih ada darah kuning-kuning, itu setuju apa belum? Itu maknanya gitu. Nah, maknanya gitu kan. Sehingga ketika sama Siti Aisyah ditengok, wah, kamu kata Siti Aisyah, darah kuning itu belum suci. Kamu jangan tergesa-gesa sehingga nengok kapas yang kamu gunakan sumbat atau kapas yang kamu gunakan ngecek itu sudah putih. Ini maknanya gimana? Perempuan itu dikatakan suci untuk ngeceknya. Masukkanlah kapas yang putih itu ke dalamnya. Kalau sudah putih kayak itu berarti suci. Ya, itu maknanya gitu kan. Kalau masih ada basa-basa kuning-kuning berarti belum suci. Kalau kebelet tahan dulu ini pokoknya kan. Belum suci ini kan. Itu cara ngeceknya seperti itu, cek dulu. Kemudian ada cerita, ada seorang perempuan zaman dulu itu malam-malam nyuruh ngambil lampu. Tujuannya apa? Mereka untuk mengecek barangnya. Sudah belum? Wah, jadi malam-malam itu ya ngecek maksudnya dulu kan dari center gitu kan, untuk dicek gitu kan. Nah, malam-malam ngecek itu. Akhirnya binta Zaid bin Sabit, putri Zaid bin Sabit, ya bisa kan Ali yang Faruk itu kan marah.
wah keterlaluan, ngapain malah macam kayak gitu, kagak ada waktu siang aja kan. Nah, ngapain malah macam gitu kan. Nah, apa suaminya kebelet, nggak tahan, sehingga dicek dulu, gitu kan? Nah, kan gitu kan? Parah-parah itu keterlaluan dia kan? Bu iya, kecuali kalau misalnya ngeceknya itu waktu menjelang sholat, ini kan tidak malam-malam, ngecek ngapain? Apa tidak tahan? Ya tahan. Nah, yang mendingan kalau ngeceknya itu begini, wah dicek barangkali sudah suci mau tahajud, bagus. Kalau tidak tahan yang repot. Nah, marah-marah ini, putihnya jadi saat itu mereka keterlaluan. Wah, ngapain kok payah-payah seperti itu? Nah, itu kata putihnya jadi sapi. Jadi intinya untuk ngecek bahwa perempuan haid itu suci apa belum, masukkan itunya. Kalau putih kayak kapas berarti sudah suci. Itu caranya kan, cara ngeceknya. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Muhammad qala Abdullah hadas Sufyan an Hisam an Abi dari bapaknya Hisam an Aisyata anna Fatimah tasnya Fatimah bin Abi Khubaisin itu kanan ada siapa Fatimah itu tustakhadu haid siapa Fatimah. Fasalat maka tanya siapa Fatimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tustakhadu itu istiqado siapa Fatimah. Fasalat maka tanya siapa Fatimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi dari kabul istiqado itu irqun, darah yang keluar dari otot, artinya namanya adil. Walaisa dan tidak ada apa dari atau istiqado itu bil haidoti haid. Faida akbalat maka apabila datang al haidatu apa haid, badai maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat. Wa idza adbarat apabila pergi apa haido, sudah pergi berarti sudah suci, faktasili maka mandilah kamu, wasolli dan sholatlah kamu. Nah, ini bahwa orang istiqadah itu statusnya adalah suci, maka dia wajib sholat. Kalau haid dia nggak boleh sholat, malah haram. Kalau haidnya selesai dengan dites kayak tadi kan, coba nafas dimasukkan udah bersih, maka Nabi nyuruh faktasili wasolli. Jadi mandilah dulu, kemudian baru sholat, soli dan sholatlah kamu.